Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dalam kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup. Sebelum kita mulai, yuk bersama-sama bersholawat kepada Nabi Muhammad agar kelak kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir. Tuliskan juga di kolom komentar dari kota mana kalian menonton kisah ini, biar kita tahu dari mana saja sahabat setia yang hadir malam ini. Dan jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar kami terus semangat menghadirkan kisah-kisah nyata yang penuh makna dan menggugah hati. Hari ini, kita akan menyaksikan sebuah kisah yang menyesakkan dada, tentang seorang suami yang dengan sabar menahan curiga, hingga suatu malam ia memutuskan untuk mengikuti diam-diam istrinya yang mengaku ada acara kantor. Namun ketika ia melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang sebenarnya terjadi, dunia seolah berhenti berputar. Inilah kisah yang membuktikan bahwa Tuhan tak pernah tidur, dan setiap kebohongan akan menemukan jalannya sendiri untuk terungkap. Hari itu seperti hari-hari lainnya. Langit masih sama, udara masih menghembus dengan tenang, dan rutinitas rumah tangga berjalan seperti biasa, penuh keheningan yang tenang namun dingin. Raka, seorang pria berusia pertengahan 30-an, telah terbiasa dengan kesibukan yang memisahkan ia dan istrinya, Dina. Sejak beberapa bulan terakhir, hubungan mereka terasa hambar, namun tidak ada yang terlalu mencolok untuk menandakan sesuatu yang salah. Mereka berbicara seperlunya, menjalankan peran masing-masing, dan saling menjaga batas seolah semuanya baik-baik saja. Pagi itu, Dina tampak tergesa-gesa menyiapkan dirinya untuk berangkat. Raka memperhatikan dari meja makan, gerak tubuh istrinya lincah, penuh semangat, bahkan lebih rapi dari biasanya. Pakaian kerjanya terlihat lebih tertata, wangi parfumnya lebih kuat, dan cara ia menatap cermin menunjukkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, semacam antusiasme yang bukan untuk sekadar bekerja. Namun Raka menahan diri untuk tidak berpikir terlalu jauh. Ia sudah belajar bahwa prasangka hanya menambah jarak, dan ia tak ingin kehilangan sisa kedamaian yang tersisa di rumah itu. Selama beberapa minggu terakhir, Dina sering menyebut adanya acara kantor di luar jam kerja. Kadang rapat, kadang makan malam bersama tim, kadang kegiatan perusahaan. Semuanya terdengar masuk akal, dan Raka berusaha percaya. Tapi semakin lama, alasan itu mulai terdengar seperti pengulangan, seperti naskah yang sudah dihafal. Hari itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Bukan karena ia ingin mencurigai, tapi karena nalurinya sebagai seorang suami mulai berbisik bahwa ada sesuatu yang tidak sesuai. Bukan karena ia melihat bukti, tapi karena ia merasa, dan firasat seorang yang pernah mencintai jarang salah. Raka menjalani hari seperti biasa di kantornya, namun pikirannya melayang. Wajah istrinya pagi tadi terus muncul di kepalanya. Ada getaran kecil di dadanya, campuran antara khawatir dan tidak ingin tahu. Tapi semakin ia mencoba mengabaikan perasaan itu, semakin kuat dorongan dalam hatinya untuk mencari tahu kebenaran. Sore itu, saat Dina mengirim pesan bahwa ia akan menghadiri acara kantor di sebuah restoran kota, Raka hanya membalas singkat. Tidak ada kecurigaan di dalam kata-katanya, tapi pikirannya sudah bulat. Untuk pertama kalinya, ia memutuskan akan mengikuti istrinya diam-diam, bukan untuk memergoki, tapi untuk menenangkan hati yang telah lama resah. Menjelang malam, Raka meninggalkan kantornya lebih awal. Ia menyusuri jalan kota dengan motor, menepikan diri di beberapa titik untuk memastikan jarak antara dirinya dan mobil istrinya tidak terlalu dekat. Jalanan ramai, lampu-lampu kota memantul di kaca depan, menciptakan suasana yang tenang namun menegangkan. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan, tapi hatinya berdebar setiap kali lampu rem mobil istrinya menyala di depan. Perlahan, mobil itu berhenti di sebuah area parkir restoran yang cukup mewah. Raka menepikan motornya di tempat agak jauh, menyembunyikan diri di balik deretan kendaraan. Ia memperhatikan dari kejauhan, menunggu siapa yang akan turun dari mobil istrinya. Beberapa detik kemudian, pintu mobil terbuka. Dina keluar dengan pakaian yang tak biasa ia pakai untuk sekadar acara kantor. Dress sederhana tapi elegan, dengan sentuhan riasan lembut di wajahnya. Raka menelan ludah. Matanya tajam memperhatikan setiap gerak. Dan di sisi lain mobil,
seorang pria muda keluar dari pintu penumpang. Ia mengenakan kemeja biru muda, rapi, dan terlihat terlalu santai untuk ukuran rekan kerja. Senyum di wajah pria itu terlalu akrab, terlalu hangat untuk sekadar kolega. Raka terdiam. Udara seakan berhenti bergerak. Pemandangan di depan matanya menampar kesadarannya lebih keras dari apapun yang pernah ia bayangkan. Ia tak melangkah maju, tak berteriak, tak menegur. Ia hanya berdiri di balik bayangan mobil lain, menyaksikan dua orang yang pernah ia percayai sepenuhnya kini tampak seperti dua dunia yang menertawakannya dalam diam. Matanya mulai panas, tapi tubuhnya tetap tegak. Ia bukan pria yang suka meledak, bukan tipe yang meluapkan emosi. Ia hanya mengamati, karena di saat seperti itu, kata-kata tidak lagi berguna. Dina dan pria itu berjalan beriringan menuju restoran. Mereka tampak berhati-hati, tapi tidak cukup hati-hati untuk menyadari bahwa langkah mereka sedang disaksikan. Setiap detik terasa panjang. Raka tidak lagi mendengar suara jalan, tidak lagi melihat orang di sekeliling. Yang ada hanya gambar bergerak di depannya, sebuah kenyataan pahit yang perlahan merobek kepercayaannya dari dalam. Ia menatap langit malam, menarik napas panjang, dan mencoba menenangkan diri. Ia tahu, apapun yang terjadi malam ini akan mengubah segalanya. Tapi ia belum tahu ke arah mana hidupnya akan berputar setelah ini. Setelah mereka masuk ke restoran, Raka tidak langsung pergi. Ia menunggu. Ia ingin memastikan hatinya tidak salah. Tapi semakin lama ia menunggu, semakin jelas semuanya terlihat. Cahaya lembut dari jendela restoran memantulkan bayangan dua orang itu, duduk berseberangan, saling tersenyum, saling menatap dengan cara yang tak lagi bisa disalahartikan. Raka akhirnya memalingkan wajah. Dalam hatinya, tidak ada lagi tanya. Yang tersisa hanya hening. Ia melangkah pergi, meninggalkan tempat itu tanpa suara. Angin malam berembus melewati wajahnya, membawa aroma parfum yang entah mengapa terasa sama seperti yang pernah ia cium di jaket istrinya beberapa minggu lalu. Saat itu juga, ia tahu bahwa kisah hidupnya telah pecah menjadi dua bagian, sebelum malam ini dan sesudahnya. Dan di antara keduanya, hanya ada satu hal yang pasti. Raka tidak akan pernah sama lagi. Malam setelah kejadian itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Raka. Tidak ada amarah, tidak ada teriakan, hanya sunyi yang menggema di dalam dada. Ia duduk di ruang tamu tanpa cahaya, hanya diterangi remang dari lampu jalan yang masuk melalui jendela. Di hadapannya, waktu seperti berhenti. Ia mencoba mencerna apa yang baru saja dilihat. Gambar wajah Dina dan pria muda itu terus berputar di pikirannya seperti potongan film yang tak bisa dihentikan. Tangan Dina yang menyentuh lengan pria itu, cara mereka saling menatap, senyum kecil di antara mereka, semua terekam jelas. Bukan karena ia ingin mengingatnya, tapi karena otaknya menolak untuk melupakan. Raka tidak menangis malam itu. Ia hanya menatap kosong ke arah tembok, mencoba memahami bagaimana seseorang yang ia percaya sepenuhnya bisa menyembunyikan kebohongan dengan begitu tenang. Semua hal kecil yang dulu tampak biasa kini terasa seperti tanda yang ia abaikan. Parfum yang terlalu kuat, lembur yang terlalu sering, pesan-pesan yang dijawab tergesa-gesa, dan senyum yang tidak lagi sama. Ia menyadari bahwa pengkhianatan jarang datang secara tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, di sela kepercayaan yang terlalu besar. Pagi datang tanpa ia sadari. Udara dingin menelusup melalui jendela yang terbuka, membawa aroma hujan dini hari. Raka berdiri, menatap bayangannya di cermin ruang tamu. Wajahnya pucat, matanya sayu, tapi ada sesuatu yang berbeda di sana, ketenangan yang menyeramkan. Bukan ketenangan karena damai, tapi ketenangan seseorang yang mulai kehilangan arah, yang mulai belajar menahan sakit dengan cara paling sunyi. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasanya. Dina masih tersenyum setiap pagi, masih pamit seperti biasa, dan masih mengirim pesan singkat setiap kali acara kantor dimulai. Raka menjawab semua itu dengan tenang. Ia tidak menuduh, tidak bertanya, tidak menunjukkan tanda-tanda curiga. Ia memilih diam. Namun di dalam diam itu, pikirannya bekerja.
Ia mulai memperhatikan jadwal istrinya dengan lebih teliti, mencatat setiap tanggal dan jam yang disebutkan, mengamati setiap perbedaan kecil yang dulu ia anggap remeh. Diam yang ia pilih bukan bentuk penyerahan, tapi bentuk pengendalian diri. Raka tahu, kemarahan yang terburu-buru hanya akan membuat kebenaran kabur. Ia ingin tahu segalanya, tapi dengan cara yang tidak membuatnya kehilangan kendali. Karena bagi Raka, kehilangan kendali berarti memberi mereka alasan untuk membenarkan kebohongan mereka. Malam demi malam berlalu, dan Dina semakin percaya diri dengan rutinitasnya. Ia pulang lebih larut, dengan berbagai alasan yang terdengar masuk akal. Tapi bagi Raka, semuanya hanyalah lapisan kebohongan yang semakin mudah dibaca. Ia memperhatikan perubahan kecil, pakaian yang lebih rapi dari biasanya, cara Dina sering memeriksa ponselnya di sudut ruangan, dan senyum samar yang muncul setiap kali ada pesan masuk. Semua itu membuat Raka semakin yakin bahwa kebenaran tidak bisa lagi disembunyikan. Namun, meskipun hatinya terbakar, Raka tidak ingin menjadi korban yang melawan dengan amarah. Ia ingin berdiri tegak ketika semuanya terbongkar. Ia ingin pembalasan datang bukan dari tangan, tapi dari waktu. Karena ia tahu, waktu adalah musuh paling setia bagi orang yang berbohong. Suatu malam, ketika Dina sudah tertidur, Raka berjalan ke balkon rumah. Angin malam berhembus lembut, membawa suara jauh kendaraan yang melintas. Ia menatap langit gelap tanpa bintang, lalu menutup matanya perlahan. Dalam keheningan itu, ia membuat keputusan. Ia tidak akan menuduh. Ia tidak akan memohon penjelasan. Ia hanya akan menunggu kebenaran menghancurkan mereka dengan sendirinya. Beberapa hari kemudian, ia mulai mengumpulkan potongan kecil kebenaran yang dulu ia abaikan. Struk makan malam dari restoran yang tidak pernah ia kunjungi. Notifikasi pesan di ponsel yang muncul sekilas di layar laptop istrinya. Dan aroma parfum asing yang menempel di kursi mobil setiap kali Dina selesai acara kantor. Semuanya perlahan membentuk pola. Pola kebohongan yang rapi tapi tidak sempurna. Raka menyimpannya tanpa reaksi. Ia tidak ingin siapapun tahu bahwa ia tahu. Ia hanya mengamati, mencatat, dan diam. Setiap tindakan Dina kini seperti panggung yang ia tonton dari balik tirai. Ia bukan lagi suami yang percaya, tapi penonton yang menunggu akhir pertunjukan. Namun semakin lama ia diam, semakin besar beban di dadanya. Ia mulai kehilangan tidur, kehilangan selera makan, dan kehilangan ketenangan yang dulu menjadi ciri dirinya. Diam yang awalnya terasa bijak kini mulai berubah menjadi racun yang perlahan menggerogoti pikirannya. Ada malam di mana ia ingin berteriak. Ada pagi di mana ia ingin pergi dan tak kembali. Tapi setiap kali keinginan itu muncul, ia menahannya. Karena di dalam dirinya, ada satu suara kecil yang berbisik. Bertahanlah sedikit lagi, kebenaran akan datang dengan sendirinya. Dan memang, kebenaran mulai menunjukkan tanda-tandanya. Suatu pagi, ketika Raka sedang memeriksa jadwal kerja, ia menerima pesan yang tidak disengaja. Pesan itu datang dari nomor tak dikenal, namun menyebut nama Dina di dalamnya. Isinya singkat, tapi cukup untuk membuat darahnya berhenti mengalir sesaat. Bukan karena kata-katanya kasar, tapi karena isi pesannya begitu pribadi, sesuatu yang hanya bisa dikatakan oleh seseorang yang memiliki hubungan lebih dari sekadar rekan kerja. Raka menatap layar ponselnya lama, lalu mengunci layarnya perlahan. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya kelelahan. Ia tahu, badai itu kini sudah di depan mata. Malam itu, ketika Dina kembali pulang dan tersenyum seperti biasa, Raka membalas dengan senyum yang sama. Tapi di balik senyum itu, hatinya telah berubah menjadi dingin. Ia tahu, permainan ini akan segera berakhir. Dan saat waktunya tiba, ia tidak akan menjadi korban yang menangis. Ia akan menjadi saksi yang diam, namun menang dengan cara yang tak terduga. Hari-hari berikutnya berjalan seperti kepingan waktu yang berulang. Namun di balik rutinitas yang tampak normal itu, hati Raka perlahan menajam. Ia bukan lagi suami yang menunggu kepastian. Ia telah berubah menjadi pengamat yang sabar menunggu celah. Semua yang dulu terasa samar kini mulai membentuk pola.
Ia memperhatikan setiap detail kecil yang mungkin dianggap sepele oleh orang lain. Jam keberangkatan Dina yang kini selalu lebih awal dari biasanya, pesan-pesan yang ia ketik namun cepat dihapus, hingga tawa kecil yang terdengar dari kamar saat ia mengira Raka sudah tertidur. Semua itu adalah serpihan yang menyusun gambaran besar, gambaran tentang kehidupan rahasia di balik pintu rumah mereka. Raka tidak mencari konfrontasi. Ia tahu, menghadapi seseorang yang berbohong bukan soal seberapa keras menuduh, melainkan seberapa lama bisa menunggu hingga mereka tersandung oleh kebohongan mereka sendiri. Dan waktu adalah sekutunya. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Dina kembali pulang larut. Kali ini dengan alasan menghadiri rapat proyek besar di luar kota. Namun yang tidak ia sadari, Raka telah mempersiapkan sesuatu. Ia telah memasang pelacak kecil di mobil istrinya beberapa hari sebelumnya, bukan karena ingin menjadi detektif, tapi karena ingin mengetahui kebenaran yang selama ini bersembunyi di balik kata acara kantor. Saat Dina berpamitan sore itu, Raka berpura-pura sibuk. Tapi setelah mobilnya melaju, ia menatap layar kecil di tangannya. Titik kecil bergerak di peta digital, bukan ke arah gedung perusahaan, melainkan ke sebuah kompleks restoran di pinggiran kota, tempat yang sama dengan malam pertama ia mengikuti diam-diam. Kali ini, Raka tidak pergi menyusul. Ia hanya duduk di kursinya, memandangi layar, dan mencatat jamnya. Ia tidak perlu melihat lagi, cukup dengan data itu, hatinya sudah tahu kemana arah cerita ini berjalan. Namun malam itu ia tidak marah. Tidak ada amarah yang tersisa, hanya kelelahan dan kehampaan yang menumpuk. Beberapa hari kemudian, Raka memutuskan untuk mengambil langkah lain. Ia mulai menata dirinya untuk menghadapi kenyataan yang akan datang. Ia memperhatikan Dina dengan cara baru, bukan lagi sebagai pasangan, tapi sebagai seseorang yang sedang mempersiapkan diri untuk kehilangan. Ia mengamati, mengingat, dan menulis semuanya. Setiap kebiasaan baru, setiap perubahan nada suara, setiap senyum yang tidak sampai ke mata. Semua ia tulis rapi di sebuah buku catatan kecil dengan sampul kulit hitam. Catatan itu bukan untuk bukti, bukan pula untuk balas dendam. Ia hanya ingin memastikan bahwa ketika semuanya berakhir, ia tidak akan ragu dengan kebenaran. Bahwa luka ini bukan hasil imajinasi, melainkan kenyataan yang memang harus ia terima dengan kepala tegak. Hari Minggu itu, langit mendung. Dina berpakaian rapi, mengatakan ada pertemuan mendadak di luar kota. Tapi sesuatu di dalam dirinya tidak bisa menyembunyikan kegugupan. Raka memperhatikan tanpa ekspresi. Ia tahu, setiap kebohongan semakin mudah dibaca ketika pelakunya sudah kehabisan alasan baru. Beberapa jam setelah mobil istrinya meninggalkan rumah, Raka menyalakan ponselnya dan membuka pelacak. Titik di layar berhenti di sebuah villa kecil di pinggir kota. Kali ini, Raka tidak ingin lagi menebak. Ia mengambil jaketnya, menstarter mobil, dan menyusul. Perjalanan itu terasa panjang. Udara sore lembab, jalanan lengang, dan pikirannya kosong. Tidak ada bayangan tentang apa yang akan ia lakukan ketika sampai di sana. Ia tidak tahu apakah ia akan marah, menangis, atau sekadar menatap tanpa kata. Yang ia tahu hanyalah satu. Sudah waktunya berhenti berpura-pura tidak tahu. Ketika mobilnya tiba di area villa, langit sudah mulai gelap. Ia mematikan mesin, menatap ke arah bangunan bercat putih yang berdiri tenang di ujung jalan. Dari jendela lantai 2, cahaya temaram tampak menyorot lembut. Dalam keheningan itu, Raka melihat dua bayangan, satu perempuan, satu laki-laki. Bayangan itu bergerak perlahan, terlalu dekat untuk disebut rekan kerja, terlalu lembut untuk disebut kebetulan. Jantungnya berdebar pelan, bukan karena kaget, tapi karena kenyataan kini berdiri tepat di hadapannya tanpa topeng. Ia memejamkan mata sejenak. Tidak ada air mata, tidak ada amarah, hanya kesadaran bahwa sesuatu dalam dirinya mati saat itu juga. Ia tidak mendekat, tidak mencoba mengetuk pintu, tidak ingin membuat keributan. Ia tahu, tidak ada gunanya mengubah sesuatu yang sudah rusak. Ia hanya berdiri di sana beberapa menit, menyerap pemandangan itu dalam diam,
memastikan hatinya mengerti bahwa ini bukan mimpi. Lalu, tanpa kata, ia berbalik dan pergi. Perjalanan pulang terasa seperti berjalan di udara. Lampu-lampu jalan berpendar samar, dan dunia di luar kaca mobil terlihat jauh. Ia merasa hampa, tapi di balik kehampaan itu ada sesuatu yang aneh, semacam ketenangan yang lahir dari kepastian. Kebenaran yang menyakitkan selalu lebih ringan daripada ketidakpastian yang panjang. Ketika sampai di rumah, ia duduk di ruang tamu dengan cahaya lampu redup. Di hadapannya, buku catatan kulit hitam itu tergeletak terbuka. Ia menulis satu kalimat di sana. Kebenaran akhirnya datang. Tidak dengan suara, tidak dengan air mata, tapi dengan keheningan yang membunuh semua rasa percaya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia tidur nyenyak. Bukan karena bahagia, tapi karena tidak perlu lagi menebak. Ia sudah tahu dan mengetahui, meski menyakitkan, selalu lebih baik daripada hidup dalam kebohongan yang dibungkus cinta palsu. Hari-hari setelah malam itu berjalan seolah tanpa warna. Dunia di sekitar Raka masih sama. Matahari tetap terbit, langit tetap biru, dan lalu lintas tetap sibuk seperti biasa. Namun, di dalam dirinya, sesuatu telah berubah secara permanen. Ia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ada bagian dalam dirinya yang retak, namun tidak sepenuhnya hancur. Retakan itu justru menjadi ruang bagi kesadaran baru yang tumbuh pelan tapi pasti. Raka menjalani hidupnya seperti biasa, tapi kini ia melihat dunia dengan mata yang berbeda. Setiap kata, setiap gerakan, setiap senyum yang dulu ia abaikan kini ia pahami sebagai tanda. Ia telah belajar membedakan kejujuran dari kepura-puraan hanya lewat nada napas. Ia tidak lagi mudah percaya, namun juga tidak menaruh benci. Ia hanya berhenti peduli. Dina masih berperilaku seolah semuanya baik-baik saja. Ia masih tersenyum di meja makan, masih berpura-pura sibuk menyiapkan sarapan, dan masih menatap layar ponselnya lebih lama dari biasanya. Tapi bagi Raka, semua itu kini seperti menonton pertunjukan teater. Ia tahu setiap gerak dan dialognya palsu. Ia tahu setiap ekspresi sudah disusun untuk menyembunyikan kenyataan. Namun, ia memilih diam, karena dia memberinya kendali penuh. Setiap pagi, Raka berangkat kerja tanpa bicara banyak. Ia tidak lagi mencoba memperbaiki hubungan itu, karena baginya hubungan itu sudah tidak ada. Ia hanya tinggal di bawah satu atap dengan seseorang yang secara emosional sudah menjadi orang asing. Yang tersisa di antara mereka hanyalah kebiasaan, bukan cinta, bukan kepercayaan. Meski begitu, Raka tidak membiarkan dirinya larut dalam kesedihan. Ia mulai memusatkan energinya pada hal lain, ketenangan, perencanaan, dan pengamatan. Ia tidak berencana melakukan kekerasan atau skandal. Ia ingin pembalasan yang lebih halus, yang tidak mencederai siapapun secara fisik, tapi meninggalkan jejak mendalam pada hati orang yang berkhianat. Raka mulai mengatur kehidupannya diam-diam. Ia membuka rekening baru atas namanya sendiri, memindahkan sebagian gaji dan tabungan yang selama ini ia kelola bersama Dina. Ia mulai membenahi dokumen-dokumen penting, memisahkan aset pribadi dan keluarga, seolah bersiap menghadapi sesuatu. Tidak ada yang tahu, bahkan Dina pun tidak curiga. Ia tetap memainkan perannya dengan tenang, bahkan lebih tenang dari biasanya. Setiap sore, setelah bekerja, Raka duduk sendirian di sebuah kedai kecil di sudut kota. Di sana, ia menulis. Ia menulis bukan untuk melampiaskan amarah, tapi untuk memahami dirinya sendiri. Dalam tulisan-tulisannya, ia menggambarkan perjalanan cinta yang berubah menjadi luka, dan luka yang perlahan menjadi sumber kekuatan. Ia menulis tentang kebohongan, tentang kehilangan, tentang bagaimana cinta bisa mati tanpa suara. Tulisan-tulisan itu menjadi saksi transformasinya. Dari seorang suami yang terluka menjadi seorang pria yang belajar melepaskan dengan kepala tegak. Ia menulis satu kalimat yang menjadi titik balik dalam hidupnya. Terkadang, untuk memaafkan seseorang, kita tidak perlu mendengarnya meminta maaf. Cukup melihat mereka tenggelam dalam kebohongan mereka sendiri. Hari berganti minggu,
Minggu berganti bulan. Dina semakin tenggelam dalam kebiasaannya menipu. Ia mengira Raka sudah benar-benar percaya dan tidak lagi curiga. Tapi yang tidak ia tahu, Raka sedang menyiapkan langkah terakhir. Langkah yang akan menutup seluruh bab kebohongan ini tanpa satupun kata kasar, tanpa pertengkaran, tanpa teriakan. Suatu malam, Raka pulang lebih awal dari biasanya. Ia mendapati rumah dalam keadaan sepi. Dina belum pulang. Seperti biasa, ia masuk ke kamar, membuka lemari, dan menemukan koper kecil di bagian bawah. Di dalamnya tersimpan beberapa pakaian, parfum, dan barang-barang pribadi yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Barang-barang itu bukan milik bersama, tapi milik seseorang yang sedang bersiap untuk hidup lain, mungkin dengan orang lain. Raka menutup koper itu perlahan, lalu menarik napas panjang. Tidak ada kejutan lagi. Semua sudah sesuai dugaannya. Ia mengambil satu foto lama mereka berdua dari meja samping tempat tidur. Foto itu sudah usang, tapi masih menyimpan senyum yang dulu nyata. Ia menatap foto itu lama, lalu meletakkannya kembali tanpa emosi. Bagi Raka, itu bukan kenangan lagi. Itu bukti bahwa sesuatu yang indah pun bisa membusuk jika tidak dijaga dengan kejujuran. Malam itu, Raka duduk di ruang tamu sambil menatap jam dinding. Jarumnya bergerak perlahan, seperti menghitung detik menuju akhir dari sesuatu yang sudah lama sekarat. Ia sadar, ia tidak perlu terburu-buru. Kadang, kehancuran terbaik adalah yang datang dengan sendirinya, tanpa paksaan. Ketika Dina akhirnya pulang larut malam, Raka tidak mengatakan apapun. Ia hanya menatap sebentar, lalu kembali menulis di buku catatannya. Suasana rumah tetap hening, tapi di balik keheningan itu, jarak di antara mereka semakin lebar. Beberapa hari kemudian, Raka mulai bertindak. Ia memindahkan semua file penting dari komputer rumah ke perangkat pribadinya. Ia menyimpan salinan bukti kebohongan Dina di tempat yang tidak bisa dijangkau siapapun. Ia juga mengatur waktu untuk bertemu dengan seorang teman lama yang bekerja di bidang hukum, bukan untuk menggugat, tapi untuk memahami hak-haknya. Di matanya, keadilan bukan tentang membuat orang lain menderita, melainkan memastikan dirinya bisa berjalan pergi dengan kepala tegak dan hati bersih. Ia tidak ingin balas dendam yang membuatnya sama rendahnya dengan mereka yang berkhianat. Ia hanya ingin kebebasan. Dan di balik wajah tenang yang ia tunjukkan setiap hari, Raka menyimpan rencana yang tidak diketahui siapapun, sebuah rencana pembalasan tanpa kata, tanpa amarah, namun cukup untuk membuat orang yang pernah menghancurkannya menatap dirinya di akhir dan menyadari bahwa mereka telah kehilangan segalanya yang tidak bisa dibeli kembali, kepercayaan. Malam itu, Raka menulis satu kalimat di halaman terakhir buku catatannya. Beberapa perang tidak dimenangkan dengan senjata atau teriakan. Ada perang yang dimenangkan hanya dengan diam, dan ketenangan yang mematikan. Ia menutup buku itu, meniup lilin kecil di meja, dan membiarkan malam menelan semua rahasianya. Dari luar, hidupnya tampak tenang. Tapi di dalam dirinya, badai itu sudah siap dilepaskan. Pagi itu dimulai seperti biasa. Dina sibuk bersiap, menata pakaian dan menyemprotkan parfum favoritnya. Raka memperhatikan dari sudut ruangan tanpa ekspresi, memperhatikan setiap gerak yang terasa mekanis. Tidak ada kehangatan, tidak ada kejujuran. Semua seperti sandiwara yang sudah terlalu sering diulang hingga kehilangan maknanya. Namun hari itu berbeda. Karena untuk pertama kalinya, Raka tidak lagi menjadi penonton yang pasif. Hari itu adalah awal dari babak yang ia rancang dalam diam. Sebuah pembalasan tanpa suara, tapi cukup untuk mengguncang dunia orang yang selama ini meremehkannya. Beberapa minggu sebelumnya, ia telah menyiapkan semuanya dengan hati-hati. Ia menyimpan semua bukti, rekaman, pesan, hingga catatan perjalanan, di tempat yang aman. Bukan untuk mengungkit luka, tapi untuk mengukir kebenaran yang tidak bisa dibantah. Ia ingin, saat topeng itu jatuh, tidak ada satupun kata yang bisa dipakai untuk berbohong lagi. Raka tahu bahwa pembalasan terbaik bukan tentang menyakiti, melainkan tentang membiarkan seseorang menonton dirinya sendiri hancur oleh kebohongannya sendiri. Dan untuk itu, ia hanya butuh satu hal,
Waktu. Hari itu, Dina berkata ada rapat luar kota. Raka hanya tersenyum tipis, berpura-pura tidak peduli. Ia bahkan membantu menyiapkan bekal kecil di dapur, sekadar isyarat bahwa ia masih memainkan perannya sebagai suami yang tenang. Namun begitu mobil istrinya keluar dari halaman rumah, Raka menatap jam tangannya. Ia tahu kemana arah tujuannya, dan kali ini ia tidak akan hanya melihat dari jauh. Ia menyalakan mobilnya, mengikuti dari jarak yang cukup jauh agar tidak mencolok. Jalanan lengang, udara masih pagi, dan bayangan pepohonan berlari cepat di kaca spion. Di setiap tikungan, rasa tenang dalam dirinya tumbuh. Bukan tenang karena tidak peduli, tapi tenang karena kebenaran akhirnya siap muncul tanpa ia perlu memaksanya. Mobil Dina berhenti di sebuah hotel kecil di pinggiran kota, bukan tempat yang asing baginya. Raka memarkir mobilnya jauh di belakang, lalu hanya duduk diam di dalam. Ia melihat istrinya turun dari mobil dengan wajah yang sama seperti biasanya, tenang, lembut, dan penuh kebohongan. Beberapa menit kemudian, pria muda itu datang. Mereka berjalan masuk bersama. Raka menatap bayangan mereka menghilang di pintu kaca, lalu menghela napas panjang. Tidak ada getar di hatinya kali ini. Tidak ada marah. Tidak ada kaget. Semua sudah terlalu jelas untuk membuatnya merasa apapun. Ia hanya diam, seperti batu di dasar laut, menunggu gelombang berikutnya datang. Ia tidak mengejar, tidak mengetuk pintu, tidak menegur siapapun. Ia hanya mengambil ponselnya, menulis satu pesan pendek untuk dikirim nanti, bukan kepada Dina, melainkan kepada seseorang yang tidak akan pernah diduga istrinya. Hari itu, Raka pergi ke kantor Dina. Ia datang bukan untuk ribut, tapi untuk meninggalkan sesuatu. Sebuah amplop coklat berisi beberapa lembar foto dan salinan pesan. Di dalamnya, ada catatan pendek bertuliskan, "Terkadang, kejujuran datang bukan dari bibir manusia, tapi dari bukti yang mereka tinggalkan." Amplop itu ia titipkan diam-diam di meja resepsionis dengan nama tujuan yang jelas, manajer divisi tempat Dina bekerja. Ia tahu, begitu amplop itu dibuka, rahasia yang selama ini dijaga rapat akan meledak tanpa bisa dihentikan. Sore hari, Raka duduk di taman kota sambil memandangi langit yang mulai jingga. Angin lembut berembus, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tenang bukan karena menyerah, tapi karena menang. Ia tidak perlu berteriak. Ia tidak perlu menjelaskan apapun. Dunia akan bekerja sendiri. Menjelang malam, ponselnya bergetar. Panggilan masuk dari Dina, ia biarkan. Panggilan kedua, ketiga, bahkan keempat, semuanya ia abaikan. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Berita itu pasti sudah menyebar di kantor. Reputasi yang selama ini dibangun dengan citra sempurna kini mulai runtuh, bukan karena ia menjatuhkannya, tapi karena kebenaran akhirnya keluar dari persembunyiannya. Saat ia tiba di rumah malam itu, Dina sudah menunggunya di ruang tamu. Wajahnya pucat, matanya merah, tubuhnya gemetar. Tapi Raka tidak melihat penderitaan di sana, hanya kepanikan seseorang yang baru sadar bahwa dunia bisa berubah dalam satu hari. Namun Raka tidak mengatakan apapun. Ia berjalan melewatinya tanpa suara, menuju kamar, menggantung jasnya, lalu duduk di tepi ranjang. Dalam keheningan itu, Dina mencoba bicara, tapi Raka tetap diam. Ia tidak perlu mendengar alasan. Baginya, kebohongan yang panjang tidak bisa ditebus dengan kata maaf yang singkat. Ia telah memberi cukup waktu, cukup ruang, dan cukup kesempatan untuk jujur. Tapi yang ia dapatkan hanyalah pengkhianatan yang diselimuti senyum. Malam itu, tidak ada pertengkaran. Tidak ada air mata yang dibalas. Hanya dua manusia dalam satu rumah yang sudah tidak lagi saling mengenal. Dina menangis, tapi air matanya tidak lagi menyentuh hati Raka. Ia hanya menatap kosong ke arah jendela, menunggu malam lewat seperti orang yang menunggu hujan berhenti. Di meja kerja kecilnya, Raka membuka buku catatannya. Ia menulis, kebenaran tidak perlu diseret ke permukaan. Ia akan mengapung dengan sendirinya ketika kebohongan sudah tenggelam. Ia menutup buku itu perlahan,
lalu mematikan lampu. Rumah itu kini gelap dan sunyi, seperti saksi dari semua hal yang tak terucap. Dan di dalam kegelapan itu, Raka tahu satu hal pasti, ia tidak perlu membalas, karena waktu sudah melakukannya untuknya. Keesokan harinya, dunia yang selama ini Dina bangun dengan hati-hati mulai retak satu persatu. Pagi yang biasanya penuh rutinitas kini berubah menjadi pagi yang menegangkan. Telepon kantor berdering tanpa henti, pesan-pesan masuk berdatangan, dan tatapan rekan-rekan kerja yang dulu ramah kini berubah menjadi tatapan dingin yang penuh tanda tanya. Amplop yang Raka titipkan kemarin telah melakukan tugasnya tanpa suara. Foto-foto, pesan, dan bukti yang tak terbantahkan kini beredar di antara meja-meja kantor. Tidak ada yang berkata langsung kepadanya, tapi ia tahu, semua orang tahu. Dunia kecil tempatnya bekerja kini menjadi cermin besar yang memantulkan semua kebohongan yang selama ini ia sembunyikan. Dina duduk di ruangannya, memandangi layar komputer tanpa arah. Tangannya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia berusaha menelepon Raka berkali-kali, tapi tidak satupun panggilan dijawab. Bukan karena Raka ingin menyiksanya, tapi karena tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Semua yang perlu dijelaskan sudah dilakukan oleh kenyataan. Di sisi lain kota, Raka duduk di sebuah kafe sederhana. Kopinya masih mengepul, aroma pahitnya menenangkan. Dari tempat duduknya yang tenang, ia menatap orang-orang berlalu lalang tanpa rasa bersalah atau dendam. Ia merasa anehnya damai. Bagi Raka, hari itu bukan kemenangan, tapi pembebasan. Ia telah melepaskan beban yang menahannya selama berbulan-bulan. Beban curiga, beban diam, beban pura-pura tidak tahu. Kini semuanya sudah selesai. Ia memandangi langit di luar jendela. Awan berarak pelan, matahari menembus di sela-sela ranting pohon, dan angin mengibaskan dedaunan dengan lembut. Dunia tampak berjalan seperti biasa, padahal bagi dua orang, dunia itu telah terbalik. Siang itu, telepon Raka kembali berdering, tapi kali ini dari nomor yang berbeda. Sebuah pesan suara masuk dari seorang rekan lama di kantor Dina, yang mengenalnya sejak lama. Suaranya terdengar ragu, penuh empati, dan berbisik pelan. "Aku tidak tahu apa yang terjadi, Rak, tapi semua orang di kantor sekarang membicarakan dia. Pimpinan sudah tahu. Mungkin ini akan berdampak besar." Raka menatap ponselnya lama. Ia tidak merasa puas. Ia tidak tertawa. Ia hanya menarik napas panjang dan meletakkan ponsel itu di meja. Di dalam dirinya, tidak ada lagi ruang untuk merayakan kehancuran orang lain. Ia hanya merasa tenang. Tenang karena kebenaran akhirnya menemukan jalannya sendiri. Sore itu, Raka pulang ke rumah dengan langkah yang ringan. Udara sore terasa lembut, dan cahaya matahari yang mulai meredup memantulkan warna oranye keemasan di kaca mobilnya. Saat tiba di rumah, Dina duduk di ruang tamu. Wajahnya kusut, matanya bengkak, dan ekspresinya kosong. Di tangannya, ia menggenggam sesuatu, surat peringatan dari kantornya. Ia tidak perlu menjelaskan apapun, karena Raka tahu apa isinya. Raka tidak bicara. Ia hanya berjalan melewatinya dengan tenang, menuju dapur untuk menuang segelas air. Dina menatap punggung suaminya yang kini terasa seperti orang asing. Ia ingin meminta maaf, tapi lidahnya keluh. Ia tahu, maaf tidak bisa memulihkan sesuatu yang telah ia patahkan dengan kesadarannya sendiri. Keheningan di antara mereka kini bukan lagi karena amarah, tapi karena jarak yang terlalu jauh untuk dijembatani. Beberapa hari kemudian, Dina resmi diberhentikan sementara dari pekerjaannya. Dunia profesional yang dulu ia banggakan kini menolaknya perlahan. Rekan kerja yang dulu memujinya kini menjaga jarak. Bahkan pria yang dulu menjadi sumber dari semua masalah itu tiba-tiba menghilang, meninggalkannya sendiri untuk menghadapi badai. Sementara itu, Raka menjalani hari-harinya dengan ketenangan yang aneh. Ia kembali bekerja seperti biasa, seolah tidak ada apapun yang terjadi. Orang-orang yang tahu cerita itu memandangnya dengan campuran simpati dan kekaguman. Mereka melihatnya bukan sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang kuat, seseorang yang mampu mengendalikan badai dengan keheningan.
Namun di balik wajah tenangnya, Raka tidak benar-benar bahagia. Ia tidak pernah menginginkan kehancuran siapapun, bahkan tidak pada orang yang menghancurkannya. Tapi di sisi lain, ia tahu bahwa apa yang terjadi adalah keadilan yang tidak bisa dihindari. Kehidupan kadang memiliki caranya sendiri untuk menyeimbangkan segalanya. Pelan, diam, tapi pasti. Malam itu, Raka kembali duduk di balkon. Udara malam menenangkan pikirannya, dan langit penuh bintang terasa begitu jauh tapi menenangkan. Di tangannya, buku catatan hitam yang selama ini menjadi temannya terbuka pada halaman baru. Ia menulis pelan, huruf demi huruf, dengan tangan yang kini tidak lagi bergetar. Karma tidak datang dengan suara langkah. Ia datang dalam bentuk keheningan yang menenangkan bagi yang benar, dan menakutkan bagi yang bersalah. Ia menutup buku itu, lalu menatap langit. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak merasa marah, tidak merasa kecewa, bahkan tidak merasa kehilangan. Ia hanya merasa selesai. Semua beban yang dulu ia pikul kini telah hilang, digantikan dengan ruang kosong yang terasa ringan. Di dalam rumah, Dina menangis dalam diam. Tapi Raka tidak mendengarnya. Ia sudah terlalu jauh melangkah dari dunia yang dulu mereka bagi bersama. Ia telah menyeberangi batas antara cinta dan ikhlas. Dan di sisi lain keheningan itu, hidup mulai kembali menyusunnya dengan tenang, bukan untuk melupakan, tapi untuk membentuk versi dirinya yang baru. Hari-hari setelah kejatuhan Dina terasa seperti lembaran kosong dalam hidup Raka. Tidak ada lagi drama, tidak ada lagi rasa curiga, tidak ada lagi tekanan batin yang menyesakkan dada. Yang tersisa hanyalah keheningan. Tapi kali ini bukan keheningan yang mencekam seperti dulu. Ini adalah keheningan yang damai, tenang, dan menenangkan. Pagi datang dengan lebih lembut. Udara terasa segar, dan matahari menembus tirai kamar dengan sinar yang hangat. Raka terbangun bukan karena cemas atau tertekan, tapi karena tubuhnya benar-benar beristirahat. Tidak ada lagi pesan rahasia, tidak ada telepon yang mencurigakan, dan tidak ada lagi bayangan gelap dalam pikirannya. Ia duduk di tepi ranjang, menarik napas dalam-dalam, lalu menatap cermin. Wajahnya tampak berbeda. Ada guratan lelah di sana, tapi di baliknya, ada ketenangan yang tulus. Ia berjalan ke dapur, menyeduh kopi, dan duduk di teras depan rumah. Burung-burung berkicau di pepohonan, dan aroma tanah basah dari sisa hujan semalam mengisi udara. Hidup terasa sederhana, tapi penuh makna. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Raka bisa menikmati momen kecil tanpa beban masa lalu. Dina masih tinggal di rumah yang sama, namun antara mereka sudah tidak ada apa-apa lagi selain kewajiban moral. Tidak ada percakapan, tidak ada tatapan, tidak ada harapan. Dina menjalani hari dengan bayangan rasa bersalah yang tak berkesudahan, sementara Raka menjalani hidup dengan cara baru. Tidak menuntut penjelasan, tidak mencari balas, hanya belajar melepaskan. Ia mulai sibuk dengan pekerjaannya, mengambil proyek-proyek kecil yang dulu sempat ia tolak. Rekan-rekannya melihat perubahan besar dalam dirinya. Raka kini lebih kalem, lebih sabar, dan lebih bijak. Ia jarang bicara, tapi ketika ia berbicara, kata-katanya mengandung ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia tidak lagi bereaksi terhadap masalah dengan emosi, tapi dengan pemahaman yang dalam. Sore hari menjadi waktu favoritnya. Ia sering duduk di taman dekat rumah, menikmati angin dan langit senja yang berwarna keemasan. Di sana, ia menyadari betapa indahnya dunia ketika seseorang tidak lagi dikuasai oleh rasa sakit. Ia mulai menulis lagi, bukan tentang dendam atau pengkhianatan, tapi tentang kehidupan dan keikhlasan. Dalam salah satu tulisannya, ia menulis, "Keheningan setelah badai bukan berarti akhir dari segalanya. Ia adalah permulaan baru bagi jiwa yang telah selesai berperang." Tulisan itu menjadi refleksi dirinya. Ia menyadari bahwa semua penderitaan yang ia alami dulu bukan untuk menghancurkannya, tapi untuk membentuk keteguhan hati. Tuhan tidak menempatkannya dalam badai untuk menenggelamkan, tetapi untuk mengajarkannya cara berenang dalam gelombang kehidupan. Setiap malam, Raka melakukan hal yang sama. Ia duduk di balkon,
menatap langit, dan berbicara dalam hati kepada dirinya sendiri. Ia memaafkan, tidak hanya Dina, tapi juga dirinya. Ia memaafkan semua keputusan yang salah, semua kebodohan yang ia biarkan terjadi, dan semua luka yang ia simpan terlalu lama. Perlahan, beban yang dulu menyesakkan dadanya kini berubah menjadi ketenangan yang hangat. Dina, di sisi lain, semakin terpuruk dalam diamnya sendiri. Ia mencoba memperbaiki hidupnya, tapi rasa bersalah itu menelan dirinya. Raka tidak ikut campur. Ia tidak membenci, tapi juga tidak berusaha menolong. Ia tahu, beberapa orang memang harus belajar sendiri dari kehancurannya. Ia hanya berdoa agar Tuhan memberi jalan bagi keduanya, jalan untuk menemukan kedamaian, meski tidak lagi bersama. Waktu terus berjalan. Minggu berganti bulan, dan hidup perlahan menata dirinya. Raka mulai membuka diri pada hal-hal baru. Ia mengikuti komunitas sosial, membantu kegiatan amal, dan mulai menulis kisah-kisah inspiratif berdasarkan perjalanan hidupnya. Tanpa disadari, tulisannya mulai dikenal. Banyak orang yang merasa tersentuh, merasa dikuatkan oleh kata-kata yang ia tulis dengan hati yang pernah patah. Suatu sore, ia menerima pesan dari seseorang yang membaca tulisannya secara online. Pesan itu berbunyi, "Terima kasih. Kata-kata Anda menyelamatkan saya di saat saya hampir menyerah." Raka terdiam lama setelah membaca itu. Air matanya mengalir pelan, bukan karena sedih, tapi karena ia akhirnya mengerti makna dari semua yang ia lalui. Bahwa mungkin, penderitaannya dulu bukan untuk dirinya sendiri. Mungkin Tuhan menempatkannya dalam luka agar ia bisa menjadi cahaya bagi orang lain yang sedang berjuang dalam gelap. Malam itu, ia menulis satu kalimat lagi di buku catatan hitamnya. "Aku pernah hancur, tapi dari kehancuran itu, Tuhan membangun aku menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih manusia." Ia menutup bukunya, menatap langit malam, dan tersenyum kecil. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, tapi ia tahu bahwa hatinya kini berada di tempat yang benar, tempat yang damai. Ketenangan setelah badai bukan tentang melupakan masa lalu, tapi tentang berdamai dengannya. Dan malam itu, di bawah langit penuh bintang, Raka akhirnya benar-benar berdamai. Ia tidak lagi menyimpan marah, tidak lagi memikirkan mengapa, hanya berterima kasih karena telah melalui semuanya tanpa kehilangan jati dirinya. Angin malam berembus lembut, membawa aroma hujan dan ketenangan. Raka menutup matanya, bersandar di kursi, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bebas. Waktu berjalan seperti air yang tenang. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan kehidupan perlahan menata dirinya kembali. Luka di hati Raka memang belum sepenuhnya hilang, tapi kini ia mulai menyadari satu hal penting. Tidak semua luka harus disembuhkan oleh waktu. Beberapa hanya perlu diterima agar berhenti menyakitkan. Setiap pagi kini terasa lebih bermakna. Ia tidak lagi memulai hari dengan pikiran berat, melainkan dengan rasa syukur yang sederhana. Menyeduh kopi, membuka jendela, dan membiarkan udara pagi mengisi ruang hatinya. Hidupnya menjadi lebih sunyi, namun dari kesunyian itu, lahirlah kedamaian yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Dina masih tinggal di rumah yang sama, tapi dunia mereka sudah benar-benar berbeda. Ia seperti bayangan yang hidup tanpa arah, menjalani hari-hari dalam kesepian yang ia ciptakan sendiri. Raka tidak lagi memandangnya dengan benci. Ia telah melampaui tahap itu. Kini, setiap kali ia melihat Dina, yang ia rasakan bukan kemarahan, melainkan iba. Ia tahu, rasa bersalah adalah penjara yang lebih berat daripada hukuman apapun. Raka mulai menata ulang kehidupannya dengan perlahan tapi pasti. Ia mulai fokus pada pekerjaannya, memperluas jaringan, dan membuka diri pada hal-hal baru yang dulu tidak sempat ia lakukan. Ia bahkan mulai sering bepergian keluar kota untuk urusan kerja, menikmati perjalanan tanpa rasa terburu-buru. Setiap kali melihat pemandangan baru dari balik jendela kendaraan, ia merasa seperti hidupnya benar-benar dimulai lagi dari awal. Di tengah semua kesibukan itu, Raka menemukan sesuatu yang baru dalam dirinya, rasa percaya kepada hidup. Ia tidak lagi takut akan masa depan,
tidak lagi cemas akan kesendirian. Ia belajar menikmati momen tanpa mengharapkan sesuatu yang lebih. Dalam setiap langkah, ia belajar untuk hadir sepenuhnya, tanpa menoleh ke masa lalu dan tanpa berlari mengejar masa depan. Sore hari menjadi waktu favoritnya. Ia sering duduk di taman kota, memperhatikan anak-anak berlari, orang tua bercengkrama, dan pasangan muda tertawa. Dulu, pemandangan seperti itu membuat dadanya terasa sesak. Tapi kini tidak lagi. Ia hanya tersenyum, karena ia tahu kebahagiaan orang lain tidak lagi mengganggu kedamaiannya. Ia telah menemukan tempatnya sendiri, tempat di mana hatinya bisa tenang, meski tidak lagi utuh. Di rumah, ia mulai menulis lagi. Tulisan-tulisan itu semakin matang, semakin dalam. Ia tidak lagi menulis dengan amarah, tapi dengan kebijaksanaan. Ia berbagi kisah tentang kesabaran, kehilangan, dan kekuatan untuk bangkit. Kata-katanya menyentuh banyak orang, karena ia menulis dari luka yang pernah nyata. Ia tidak berteori, ia pernah hidup di dalamnya. Dalam salah satu tulisannya, ia menulis, "Luka yang dibiarkan terbuka memang menyakitkan, tapi luka yang diterima dengan ikhlas perlahan berubah menjadi tanda kekuatan. Setiap bekasnya adalah pengingat bahwa aku pernah bertahan, dan aku berhasil." Tulisan itu menjadi viral di media sosial. Banyak yang menanggapinya, banyak pula yang berterima kasih karena merasa dikuatkan. Raka tidak menganggapnya pencapaian. Ia hanya merasa lega, karena dari penderitaan yang dulu ia anggap kutukan, kini lahir sesuatu yang bisa menjadi berkah bagi orang lain. Malam-malamnya kini tidak lagi gelap. Ia tidak lagi dihantui kenangan. Ia tidur dengan tenang, tanpa bayangan masa lalu menghampiri. Bahkan ketika sesekali mimpi tentang masa lalunya muncul, ia tidak merasa takut. Ia hanya tersenyum kecil, seperti seseorang yang sudah berdamai dengan hantu masa lalunya sendiri. Sementara itu, Dina hidup dalam kesunyian yang ia buat sendiri. Ia mencoba menebus kesalahannya dengan berbuat baik, tapi Raka tidak lagi terlibat dalam perjalanannya. Ia telah melepas semuanya tanpa kebencian. Ia tidak ingin menahan siapapun, bahkan tidak ingin menahan perasaan dendam yang pernah membakar dirinya dulu. Raka tahu, memaafkan bukan berarti melupakan. Tapi dengan memaafkan, ia membebaskan dirinya dari beban yang tidak perlu ia bawa lagi. Hari berganti minggu, dan hidup semakin stabil. Di kantor, Raka mulai dikenal sebagai sosok yang dihormati karena ketenangan dan kedewasaannya. Banyak rekan kerja yang menjadikannya tempat untuk bercerita, meminta nasihat, atau sekadar mencari ketenangan. Ia tidak pernah menolak, karena ia tahu bagaimana rasanya berada di titik paling rendah dan tidak tahu harus kemana. Dalam dirinya, tumbuh keyakinan bahwa setiap luka memiliki tujuan. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk memahaminya, tapi mereka yang bertahan, suatu hari akan mengerti mengapa hal itu harus terjadi. Raka telah melalui semua itu, dan kini ia tahu, penderitaan adalah guru paling jujur dalam kehidupan. Suatu malam, ia duduk di balkon rumahnya. Angin malam berembus lembut, membawa aroma bunga yang tumbuh di halaman. Ia menatap langit, lalu tersenyum kecil. Ia menulis satu kalimat terakhir untuk hari itu. "Aku telah belajar bahwa ketenangan bukan hadiah dari dunia, melainkan hasil dari hati yang tidak lagi menuntut apapun." Ia menutup buku catatannya dan memejamkan mata. Tidak ada kebencian, tidak ada kesedihan, tidak ada pertanyaan yang belum terjawab. Yang tersisa hanyalah rasa syukur. Syukur karena ia telah melalui badai tanpa kehilangan dirinya, karena ia masih bisa berdiri tegak, dan karena kini ia bisa tersenyum tulus. Bukan karena semua baik-baik saja, tapi karena akhirnya ia telah berdamai. Kesunyian yang dulu menjadi penjara kini berubah menjadi teman. Dalam kesepiannya, Raka mulai menemukan sesuatu yang selama ini ia abaikan, makna hidup yang lebih dalam dari sekadar cinta dan kehilangan. Ia mulai memahami bahwa luka bukan hanya tanda penderitaan, tapi juga pintu menuju kebijaksanaan. Setiap pagi, ia bangun sebelum fajar. Bukan karena insomnia atau gelisah seperti dulu, tapi karena hatinya kini tenang,
dan pikirannya terbiasa untuk mencari ketenangan dalam keheningan. Ia berwudu, lalu menunaikan sholat subuh dengan penuh kesadaran. Tidak ada permintaan, tidak ada keluhan, hanya ucapan terima kasih yang tulus karena masih diberi kesempatan untuk hidup. Dari sana, hari-harinya terasa lebih ringan. Ia mulai rutin menghadiri kajian agama di masjid dekat rumah. Bukan karena ingin terlihat saleh, tapi karena hatinya rindu pada ketenangan yang tidak bisa diberikan dunia. Setiap kali mendengar ayat tentang kesabaran dan ujian, dadanya terasa bergetar. Ia menemukan dirinya di dalam makna setiap kalimat yang dibacakan ustaz. Sesungguhnya bersama kesulitan, ada kemudahan. Ayat itu menjadi cermin hidupnya. Ia mengulangnya dalam hati setiap kali teringat masa lalu. Ia menyadari, kesulitan yang dulu ia anggap akhir dari segalanya ternyata adalah jalan Tuhan untuk menuntunnya ke tempat yang lebih baik. Tempat di mana ia bisa memahami arti kedewasaan, kesabaran, dan ketulusan yang sejati. Malam hari, Raka sering duduk di ruang tamu dengan lampu redup, membaca Al-Quran perlahan. Suaranya pelan tapi penuh perasaan. Ia tidak lagi membaca karena kewajiban, tapi karena cinta. Setiap hurufnya terasa menyentuh bagian terdalam dari dirinya, bagian yang dulu hancur tapi kini sedang diperbaiki oleh Tuhan dengan lembut, tanpa suara. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dalam bentuk pasangan, harta, atau pujian manusia. Kadang kebahagiaan datang dalam bentuk ketenangan hati yang tak bisa dijelaskan. Raka mulai menemukan makna baru dalam doa. Ia tidak lagi memohon agar hidupnya mudah, tapi agar hatinya kuat menghadapi apapun yang sulit. Ia tidak lagi berdoa agar orang yang menyakitinya menyesal, tapi agar dirinya tetap mampu memaafkan tanpa kehilangan martabat. Hari-harinya kini dipenuhi dengan rasa syukur. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu ia abaikan. Suara adzan yang memanggil dengan lembut, aroma tanah setelah hujan, atau senyum anak kecil di pinggir jalan. Semua itu mengajarkannya bahwa Tuhan selalu hadir dalam bentuk-bentuk sederhana yang sering kita lewatkan. Suatu sore, setelah menghadiri pengajian, Raka berbicara dengan seorang ustaz tua yang dikenal bijak. Ustaz itu berkata pelan, "Terkadang Allah menghancurkan sesuatu bukan karena benci, tapi karena ingin mengganti dengan yang lebih baik. Jangan sedih karena kehilangan, bersyukurlah karena dipilih untuk dikuatkan." Kalimat itu menancap dalam hati Raka. Ia pulang dengan pikiran yang tenang. Sepanjang perjalanan, ia menatap langit senja yang berubah warna, oranye, lalu ungu, lalu gelap. Ia sadar, perubahan itu adalah simbol kehidupan. Tidak ada yang tetap, tidak ada yang abadi, tapi setiap perubahan selalu membawa pelajaran. Di rumah, Dina masih hidup dalam diam. Tapi kini, Raka tidak lagi melihatnya sebagai musuh, melainkan sebagai manusia yang juga sedang dihukum oleh hatinya sendiri. Ia mulai mendoakan Dina dalam diam. Bukan doa agar ia kembali, tapi doa agar ia juga menemukan kedamaian yang sama. Sebab Raka tahu, dendam hanya memperpanjang luka, sementara doa bisa menutup luka tanpa harus menyentuh. Beberapa bulan kemudian, Raka mulai terlibat dalam kegiatan sosial di masjid. Ia membantu membagikan makanan untuk anak yatim, ikut membersihkan lingkungan, dan sesekali memberikan nasihat kepada para pemuda yang sedang galau dalam urusan cinta dan kehidupan. Mereka menghormatinya karena sikapnya yang tenang dan bijak, tanpa tahu bahwa kebijaksanaan itu tumbuh dari kehancuran yang pernah ia alami. Ia menulis satu kutipan dalam catatan pribadinya malam itu. Tuhan tidak selalu menjawab doa dengan memberi yang kita minta. Kadang, ia menjawab dengan mengambil sesuatu, agar kita belajar mencari makna yang lebih tinggi dari sekadar keinginan. Raka mulai memahami bahwa hidup bukan tentang siapa yang menemani, tapi tentang siapa yang menuntun. Ia tidak lagi mencari cinta baru, karena hatinya sudah penuh oleh cinta yang lebih agung, cinta kepada Sang Pencipta. Ia tahu, ketika hati sudah terisi oleh keimanan dan ketenangan, tidak ada luka yang bisa menembusnya lagi. Dan di malam yang sunyi itu, ketika ia menatap langit dengan bintang yang berkelap-kelip, Raka tersenyum. Ia sadar, kesepiannya dulu bukan kutukan, melainkan cara Tuhan memanggilnya pulang.
pulang ke hati yang bersih, ke hidup yang damai, dan ke cinta yang sejati, cinta kepada Allah. Waktu terus berjalan. Hari-hari yang dulu terasa panjang kini berganti cepat, seolah kehidupan sedang menebus waktu yang dulu ia habiskan dalam gelap. Raka kini bukan lagi pria yang sama. Ia lebih tenang, lebih lembut dalam bicara, dan lebih dalam berpikir. Luka masa lalunya tidak lagi terasa menyakitkan. Kini ia menjadi fondasi yang membuat langkahnya semakin kokoh. Setelah sekian lama tenggelam dalam rutinitas dan perenungan, hidup perlahan membuka pintu baru baginya. Di kantor, Raka mulai dipercaya untuk memimpin proyek besar. Reputasinya yang dikenal tenang, sabar, dan profesional membuatnya disegani. Rekan-rekan kerjanya melihat sosok pemimpin yang bukan hanya cerdas, tapi juga bijak dalam mengambil keputusan. Ia tidak lagi bereaksi terhadap masalah dengan emosi. Setiap langkahnya penuh pertimbangan. Namun perubahan terbesar bukan datang dari karirnya, melainkan dari hatinya sendiri. Setelah sekian lama menutup diri, Raka mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia mulai membuka diri terhadap dunia di sekelilingnya, dan di antara orang-orang baru yang hadir dalam hidupnya, muncullah satu sosok yang perlahan membawa warna kembali dalam hatinya, Alia. Alia adalah rekan baru di perusahaan tempat Raka bekerja. Ia sederhana, sopan, dan memiliki kehangatan yang tidak dibuat-buat. Tidak seperti Dina, Alia tidak pernah mencoba tampil sempurna. Justru kesederhanaannya yang membuat kehadirannya terasa menenangkan. Pertemuan pertama mereka terjadi secara kebetulan. Sebuah pertemuan yang tidak disengaja namun meninggalkan kesan yang sulit diabaikan. Setiap kali berbicara dengan Alia, Raka merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan getaran cinta seperti dulu, tapi ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia tidak terburu-buru. Tidak ada hasrat untuk memiliki. Tidak ada keinginan untuk menuntut. Ia hanya merasa nyaman, seolah semesta sedang mengajarinya bahwa cinta tidak harus berapi-api. Kadang cinta hadir dalam bentuk kedamaian yang halus. Hari-hari pun berjalan dalam keseimbangan. Raka bekerja dengan penuh semangat, berinteraksi dengan Alia tanpa berlebihan, dan tetap menjaga batas dengan hormat. Ia tahu betul bagaimana rasanya kehilangan kepercayaan, maka kali ini ia belajar untuk membangun segalanya dengan dasar yang kuat, kejujuran dan ketulusan. Sementara itu, Dina mulai jarang terlihat di rumah. Setelah kehilangan pekerjaan, ia memutuskan untuk pindah ke rumah orang tuanya di kota lain. Raka tidak menahannya. Ia hanya mengucapkan doa dalam hati agar perjalanan Dina menjadi jalan tobat dan pembelajaran. Ketika Dina akhirnya benar-benar pergi, tidak ada air mata. Tidak ada perpisahan dramatis. Hanya dua jiwa yang akhirnya sama-sama mengerti bahwa mereka sudah berpisah jauh sebelum langkah benar-benar diambil. Setelah kepergian itu, rumah terasa lebih lapang, lebih tenang. Raka mengisinya dengan hal-hal baru, tanaman hijau, aroma kayu, dan musik lembut setiap pagi. Rumah yang dulu menjadi saksi pertengkaran kini berubah menjadi tempat yang menumbuhkan ketenangan. Ia mulai menemukan kebahagiaan bukan dari orang lain, tapi dari kedamaian yang ia bangun sendiri. Suatu sore, Raka dan Alia ditugaskan menghadiri rapat proyek di luar kota. Perjalanan itu sederhana, namun penuh makna. Di dalam mobil yang melaju di antara hamparan sawah dan langit senja, keduanya berbicara tentang banyak hal, bukan tentang cinta, tapi tentang hidup, mimpi, dan ketulusan. Alia berkata dengan lembut, "Kadang Tuhan tidak mengabulkan doa kita karena Dia ingin menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik." Raka hanya tersenyum. Kalimat itu terasa seperti gema dari perjalanannya sendiri. Sesampainya di lokasi proyek, Raka menyadari sesuatu yang ia pikir tidak akan ia rasakan lagi, ketertarikan yang tulus, bukan karena penampilan atau perhatian, tapi karena jiwa yang jernih. Alia membuatnya percaya bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang mencari seseorang untuk melengkapi, tapi menemukan seseorang yang berjalan seirama dalam kedamaian. Beberapa bulan berlalu, hubungan mereka tetap bersih dan alami. Tidak ada pengakuan, tidak ada janji, hanya kebersamaan yang tumbuh dalam rasa saling menghormati. Hingga pada suatu sore, setelah menuntaskan pekerjaan,
Raka menatap langit oranye keemasan dan tersenyum pada dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa hidupnya sudah benar-benar berubah. Luka yang dulu ia pikir akan menghancurkannya ternyata justru membuka jalan menuju babak baru yang lebih indah. Malam itu, di rumah yang kini terasa damai, Raka menulis di buku catatannya, "Aku dulu berdoa agar Tuhan menyembuhkan lukaku. Tapi ternyata ia tidak menyembuhkannya. Ia mengubah lukaku menjadi arah. Kini aku berjalan bukan untuk melupakan masa lalu, tapi untuk menuju masa depan dengan hati yang telah sembuh." Ia menutup buku itu, memandangi lampu kecil di ruang tamu yang berpendar lembut, lalu mengucap pelan, "Alhamdulillah." Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena akhirnya ia mengerti makna dari perjalanan panjang itu. Setiap kehilangan adalah jalan menuju sesuatu yang lebih baik, asalkan hati mau ikhlas. Pagi itu terasa berbeda. Udara lebih segar, sinar matahari terasa lebih hangat, dan aroma kopi di dapur seolah membawa kedamaian baru. Raka duduk di teras rumahnya sambil memandangi langit yang perlahan berubah warna dari jingga menjadi biru. Di wajahnya, kini terukir sesuatu yang sudah lama hilang, senyum. Senyum itu bukan senyum basa-basi atau upaya menutupi luka, melainkan senyum yang lahir dari ketenangan hati. Ia tidak lagi memikirkan masa lalu yang pahit atau menghitung kesalahan siapapun. Ia hanya menikmati keberadaannya, mensyukuri setiap detik yang kini ia jalani tanpa rasa takut atau amarah. Beberapa bulan terakhir, kehidupannya berubah dengan cara yang lembut dan alami. Hubungannya dengan Alia tumbuh perlahan, tanpa rencana dan tanpa tekanan. Mereka tidak pernah membicarakan cinta secara langsung, tapi setiap pertemuan, setiap percakapan, dan setiap keheningan di antara mereka terasa seperti doa yang dijawab Tuhan dengan caranya sendiri. Alia bukan sosok yang datang untuk menyelamatkannya, karena Raka sudah menyelamatkan dirinya sendiri. Namun kehadirannya seperti cahaya hangat yang menuntun langkah Raka agar tidak lagi berjalan dalam gelap. Alia hadir bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk menunjukkan bahwa cinta yang sehat tidak melukai, ia menenangkan. Dalam setiap kebersamaan, Raka melihat ketulusan yang murni. Alia tidak pernah bertanya tentang masa lalunya, tidak mencoba mengorek luka, dan tidak menilai. Ia hanya mendengarkan. Kadang, kehadirannya yang diam lebih berarti daripada 1000 kata penghiburan. Dalam diam itu, Raka merasakan sesuatu yang tak lagi ia temukan bertahun-tahun. Rasa aman. Di kantor, mereka tetap profesional. Tidak ada tatapan berlebihan. Tidak ada rumor. Namun di luar pekerjaan, mereka saling berbagi cerita. Tentang mimpi, tentang kehilangan, dan tentang bagaimana Tuhan menuntun setiap langkah meski jalan yang ditempuh terasa berat. Alia sering berkata dengan lembut, setiap hati yang tulus akan dipertemukan, bukan karena kebetulan, tapi karena takdir yang menunggu waktu yang tepat. Kata-kata itu melekat di benak Raka, menumbuhkan keyakinan bahwa ia tidak perlu tergesa. Hari-hari pun berjalan dalam keseimbangan. Raka kini lebih sering tersenyum, lebih banyak bersyukur, dan lebih sedikit mengeluh. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari seseorang yang membuat hidup mudah, tapi dari seseorang yang membuat hidup bermakna. Suatu sore, mereka berdua menghadiri acara sosial di panti asuhan. Anak-anak kecil berlarian, tertawa riang, dan menggenggam tangan mereka dengan polos. Saat melihat wajah-wajah lugu itu, Raka merasakan sesuatu mengalir di dadanya, rasa hangat yang berbeda dari sebelumnya. Ia menatap Alia yang sedang membantu membagikan makanan, dan dalam senyum lembutnya, ia melihat keikhlasan yang nyata. Bukan kecantikan fisik yang membuatnya kagum, tapi ketenangan yang terpancar dari hatinya. Malamnya, ketika Raka pulang ke rumah, ia duduk di ruang tamu dan menatap buku catatannya yang kini sudah hampir penuh. Ia membuka halaman terakhir dan menulis perlahan. Tuhan tidak memberi apa yang aku mau, tapi apa yang aku butuh. Ia tidak mengembalikan masa laluku, tapi mengirim seseorang yang membuatku tak lagi ingin menoleh ke belakang. Ia berhenti menulis sejenak, lalu tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa bahwa semua rasa sakit yang pernah ia lalui bukan sia-sia. Setiap luka, setiap air mata,
Dan setiap kehilangan ternyata adalah batu pijakan yang membawanya ke tempat ini, tempat di mana ia bisa tersenyum tanpa beban, mencintai tanpa takut, dan hidup tanpa pura-pura. Beberapa minggu kemudian, Raka memberanikan diri mengundang Alia makan malam. Tidak di restoran mewah, tapi di rumahnya sendiri, rumah yang kini terasa hidup kembali. Ia menata meja dengan sederhana, menyiapkan makanan kesukaannya, dan menyalakan lilin kecil di tengah meja. Ketika Alia datang, suasana terasa hangat dan akrab. Mereka makan bersama, berbicara ringan, dan tertawa tanpa topeng. Tidak ada janji manis, tidak ada kata cinta, tapi di antara keheningan mereka, hati saling mengerti. Malam itu, setelah Alia pulang, Raka berdiri di depan pintu rumahnya cukup lama. Ia menatap langit yang bertabur bintang, lalu tersenyum sambil berbisik pelan. "Terima kasih, Tuhan. Aku tahu sekarang, setiap luka yang kau izinkan dulu bukan untuk menghukumku, tapi untuk menyiapkan aku menerima cinta yang lebih baik dengan cara yang benar." Ia menutup pintu, berjalan ke ruang kerjanya, dan menatap foto lama yang tergantung di dinding, foto dirinya yang dulu tampak lelah dan kehilangan arah. Ia tidak marah pada masa lalunya lagi. Ia justru bersyukur pernah menjadi orang itu, karena tanpa melalui fase itu, ia tidak akan menjadi dirinya yang sekarang. Raka menulis satu kalimat terakhir malam itu, sebelum menutup buku catatannya yang kini menjadi saksi perjalanan hidupnya. "Aku tidak lagi mencari seseorang untuk melengkapi hidupku, karena hidupku sudah utuh. Tapi jika Tuhan berkenan, semoga aku dipertemukan dengan seseorang yang bisa berjalan bersamaku menuju surga." Dengan senyum kecil di wajahnya, Raka menatap keluar jendela. Bintang-bintang berkelap lembut, seperti menyetujui doa itu. Ia tahu, Tuhan telah mengembalikan senyumnya, bukan dengan cara yang cepat, tapi dengan cara yang sempurna. Waktu berlalu, dan kehidupan Raka akhirnya menemukan bentuk terbaiknya. Semua yang dulu terasa hancur kini tersusun kembali, bukan seperti semula, tapi seperti mosaik yang lebih indah karena pernah retak. Luka, kehilangan, dan air mata yang dulu ia benci kini justru menjadi bagian dari kisah yang membentuk dirinya menjadi manusia yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih beriman. Setahun telah berlalu sejak malam ketika ia menulis kalimat terakhir di buku catatannya. Banyak hal berubah, tapi satu hal tetap sama, ketenangan. Raka kini hidup dengan hati yang damai. Rumahnya yang dulu sunyi kini sering dipenuhi tawa. Tidak lagi ada bayangan masa lalu di sudut-sudutnya, hanya kenangan yang telah diubah menjadi pelajaran. Hubungannya dengan Alia tumbuh seperti pohon yang dirawat dengan sabar, tidak tergesa, tidak berlebihan, tapi berakar kuat di tanah keikhlasan. Mereka tidak pernah mengucapkan janji besar, tapi setiap tindakan mereka mencerminkan rasa saling menghormati. Cinta mereka bukan cinta yang berapi-api seperti remaja, melainkan cinta yang matang, lembut, dan penuh pengertian. Pada suatu sore di bulan Ramadan, ketika cahaya matahari mulai lembut dan suara azan maghrib menggema dari kejauhan, Raka melangkah ke masjid dengan hati yang tenang. Setelah sholat, ia duduk lama di saf belakang, merenungi perjalanan panjang hidupnya. Dalam setiap sujud, ia berterima kasih, bukan hanya untuk kebahagiaan yang kini ia rasakan, tapi juga untuk kesedihan yang dulu pernah Tuhan izinkan menempanya. Sebab tanpa itu semua, ia tidak akan pernah memahami arti sejati dari sabar dan ridha. Di malam Lailatul Qadar yang tenang, Raka berdoa lebih lama dari biasanya. Ia tidak lagi meminta sesuatu yang duniawi. Doanya sederhana. "Ya Allah, jika Engkau izinkan aku mencintai lagi, jadikan cinta itu jalan menuju ridha-Mu, bukan sekadar pelarian dari masa lalu." Dan entah kebetulan atau takdir yang lembut, beberapa minggu setelah itu, Raka memberanikan diri untuk melangkah ke tahap baru dalam hidupnya. Ia mengunjungi keluarga Alia, dengan hati yang tidak berdebar karena takut, tapi bergetar karena yakin. Tidak ada kalimat yang rumit, tidak ada perayaan besar. Ia hanya datang dengan niat baik, membawa ketulusan yang telah lama ia persiapkan. Alia menyambutnya dengan senyum yang sederhana namun hangat, senyum yang pernah ia lihat di hari-hari penuh kesedihan, dan kini menjadi tanda bahwa Tuhan telah menulis ulang takdirnya dengan tinta kebahagiaan.
Beberapa bulan kemudian, mereka menikah dalam upacara kecil di halaman masjid tempat Raka sering beribadah. Tidak ada pesta megah, tidak ada sorotan kamera, hanya doa, keluarga, dan ketenangan. Ketika Raka menatap Alia di pelaminan, ia tidak melihat pasangan sempurna, ia melihat ketenangan yang dijanjikan Tuhan setelah badai yang panjang. Alia menatap balik dengan mata yang berkaca, seolah mengatakan tanpa kata, "Kita tidak bertemu untuk saling melengkapi, tapi untuk saling menuntun." Sejak hari itu, hidup Raka berubah total. Rumah yang dulu sunyi kini penuh dengan kehidupan. Suara tawa Alia, aroma masakan, dan cahaya lampu yang hangat membuat rumah itu terasa hidup kembali. Namun yang paling indah bukanlah perubahan fisik, melainkan perubahan dalam hati Raka. Hati yang dulu hancur, kini sepenuhnya sembuh. Setiap malam, ia duduk di balkon dengan segelas teh, menatap langit sambil memegang buku catatannya yang kini sudah penuh. Di halaman terakhir, ia menulis sesuatu untuk menutup perjalanannya. "Dulu aku bertanya, mengapa Tuhan biarkan aku terluka begitu dalam? Tapi kini aku mengerti, karena di sanalah ia menyembunyikan pelajaran paling berharga. Dari luka, aku belajar arti sabar. Dari kehilangan, aku belajar arti syukur. Dan dari cinta yang gagal, aku belajar arti ikhlas." Ia menutup buku itu perlahan, menatap langit malam yang bertabur bintang, dan tersenyum. Tidak ada dendam, tidak ada penyesalan. Semua sudah diampuni, semua sudah selesai. Ia tidak lagi menunggu kebahagiaan, karena ia sudah hidup di dalamnya. Di sisinya, Alia datang membawa secangkir teh hangat dan duduk tanpa berkata apapun. Mereka hanya diam, saling memandang, lalu menatap langit yang sama. Di antara kesunyian itu, Raka tahu, takdirnya akhirnya sempurna. Bukan karena tanpa luka, tapi karena setiap luka telah menemukan maknanya. Dan malam itu, dalam ketenangan yang hanya bisa diberikan oleh hati yang sudah berdamai, Raka menutup matanya dengan senyum yang tulus. Karena kini, ia benar-benar mengerti bahwa Tuhan tak pernah mengambil tanpa memberi sesuatu yang jauh lebih baik.